Pertama, terkait dengan pencantuman frase P3K dapat bekerja secara paruh waktu sebagai bentuk perluasan konsep P3K. Dan yang kedua, pencantuman frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan posisi pemerintah atas kedua substansi pokok sebagaimana dimaksud yang tadi kami telah sampaikan juga kepada para pimpinan dan wakil pimpinan dan juga kepada ketua-ketua Poksi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR, berkaitan dengan isu pertama, kami memahami bahwa salah satu latar belakang adanya perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui perluasan konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang memiliki semangat untuk memberikan kepastian terkait dengan penataan tenaga honorer dalam undang-undang ini termasuk dengan solusi P3K paruh waktu. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada intinya pemerintah juga memiliki semangat dan cara pandang yang sama untuk memperluas mekanisme dan skema kerja P3K sebagai solusi untuk penyelesaian penataan honorer. Namun demikian, pencantuman frase paruh waktu dalam undang-undang ini kiranya perlu ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak mudah diubah-ubah dalam jangka panjang. Frase paruh waktu bagi pemerintah merupakan metode strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Maka metode penyelesaiannya sangat bersifat teknis karena terkait dengan jam kerja pegawai ASN dan bukan merupakan kualifikasi atau pengkategorian yang tersendiri dari PNS maupun P3K. Oleh karenanya sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari anggota Dewan yang terhormat, termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer. Selanjutnya, berkaitan dengan isu kedua, kami memahami adanya kebutuhan DPR untuk memastikan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang ini agar sesuai dengan semangat dan tujuan awalnya. Pemerintah berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat kerja, rapat konsinyering, atau rapat dengar pendapat, dan juga yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat kondusif bersama Komisi 2 DPR RI. Untuk itu, pemerintah berpandangan agar frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seyogyanya belum perlu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Selanjutnya, untuk menjamin fungsi pengawasan DPR, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum konsinyering, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini dapat ditetapkan pada masa sidang DPR RI periode 2019-2024. Harapan ini didasari dengan pertimbangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN yang diyakini sebagai pemikiran terbaik di zaman itu dianggap sudah tidak mampu menjawab kebutuhan sekarang dan tantangan ke depan. RU ini merupakan puzzle penting sebagai penggerak puzzle transformasi ASN lainnya, yaitu regulasi turunan Undang-Undang ASN ini, platform digital, pemimpin yang cakap dan berkomitmen, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset.
3. Rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara telah dibahas selama 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak bulan April tahun 2020. Sehingga diharapkan dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2019-2024. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR RI, tidak dikenal sistem carry over atau penyerahan pembahasan RUU kepada DPR RI periode berikutnya. Dan apabila hal ini terjadi, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara harus dibahas dan dari awal oleh pemerintah dan DPR yang baru. Oleh karena itu pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI dalam menetapkan RUU tentang aparatur sipil negara tersebut sesuai dengan fungsi legislasi DPR RI yang diamatkan oleh konstitusi. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati para pimpinan, demikianlah pendapat akhir mini pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang aparatur